Shalom. Selamat pagi menjelang siang ya. Senang sekali saya boleh berada di GKI Pekanbaru ini. Seharusnya saya tahun yang lalu hadir di tempat ini ya. Tapi karena Covid ya tertunda sampai setahun. Wah, memang Covid itu membuat segala sesuatu berlalu begitu cepat ya. Tapi saya bersyukur hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk boleh hadir di tempat ini. Izinkan saya membawa salam dari majelis dan jemaat serta hamba-hamba Tuhan dari GKI Anugerah. Kiranya kasih persaudaraan di dalam klasis priangan itu semakin erat dan kita boleh saling menopang satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu bijak berselancar dengan waktu. Bagian yang menjadi perenungan firman Tuhan itu dari Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-30. Nah, saya minta nanti petugas multimedia boleh membantu saya mengatur slide supaya kita boleh mengikuti bagian ini dengan baik. Saya akan membacakan bagi setiap kita akan bagian Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupan, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia di dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut di tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuan itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai,
apapun juga yang ada padanya diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kemertak gigi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang melakukan, terlebih lagi yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. 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 Bapak Ibu, ada sebuah video yang ingin saya tampilkan, tetapi saya nggak tahu apakah bisa ya. Apakah bisa membantu teman-teman multimedia? Bisa dijalankan nggak? Nggak bisa ya? Udah, nggak apa-apa deh ya. Nah Bapak Ibu, sebenarnya saya ingin menyajikan video cuplikan dari film The Marvels gitu ya. Bukan The Marvels-nya, tapi Dr. Strange. Tentang Dr. Strange yang bisa memanipulasi waktu ya. Jadi ada buah apel gitu ya. Waktu dimanipulasi itu kayak apel itu sudah dimakan. Kruk 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 gitu ya. Kemudian bisa dibalikin lagi ya. Wah, kalau kita bisa kayak Dr. Strange mungkin keren ya. Bapak Ibu kalau misalnya ini ya, makan masih lapar, dibalikin lagi makanannya ya, nggak habis-habis gitu ya. Kalau lagi capek gitu ya, wah dibikin supaya badan kita bisa dimundurin lagi supaya seger ya. Banyak hal yang mungkin kita pikir kita bisa lakukan kalau kita memanipulasi waktu. Namun realitanya bahwa kita tidak bisa memanipulasi waktu seperti Dr. Strange. Ya. Bahkan kita tidak mungkin mengendalikan waktu. Ya. Karena itu kita perlu bijaksana ya, perlu punya hikmat di dalam mengatur atau mengendalikan waktu kita. Dan sebagai orang percaya, kita harus belajar bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mengatur waktu kita. Ada beberapa hal yang diajarkan oleh firman Tuhan tentang waktu. Bagian yang pertama kita belajar dari pengajaran Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 5 ayat 16. Rasul Paulus berkata, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Rasul Paulus katakan hari-hari ini jahat. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Boleh main Pak? Oh enggak, sudah Pak. Ya. Hanya bercanda. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Oleh karena itu gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Ya. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Pada bagian yang lain, Musa menuliskan di dalam Mazmur 90 ayat 12, Musa mengatakan demikian, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Musa mengajak kita untuk memohon Tuhan, menolong kita untuk bijaksana di dalam mengatur waktu kita. Bijaksana di dalam mengelola waktu yang Tuhan berikan. Bapak Ibu sekalian, bacaan Injil yang kita baca tadi adalah dari perumpamaan talenta. Ya. Perumpamaan ini memang tidak secara langsung berbicara soal mengelola waktu. Namun dari bagian ini kita mau melihat bagaimana Tuhan menolong kita atau mengajar kita bijaksana di dalam berselancar di dalam waktu. Bagian daripada perumpamaan talenta ini adalah bagian dari pasal 24 dan pasal 25 yang merupakan pengajaran Tuhan Yesus yang terakhir yang dicatat oleh Injil Matius, ya. Dan kemudian kalau kita membaca bagian Injil Injil Matius pasal 24-25 ini merupakan kumpulan khotbah-khotbah daripada Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Ya.
Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di ini ya, pasalnya yang ke-14, kita bisa melihat bahwa kisah ini menceritakan kepada kita kisah tentang seorang tuan yang pergi ke luar negeri. Ya. Pada ayat 14 di situ dimulai dengan kata-kata itu ya, ada seorang tuan yang pergi ke luar negeri. Dan tuan itu sesungguhnya merupakan gambaran atau representasi daripada Tuhan Yesus sendiri. Ayat ke-14 di situ dikatakan ya, sebab hak kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ya, di sini katakan ada seseorang yang mau berpergian ke luar negeri. Sesungguhnya ini berbicara tentang Tuhan Yesus yang kembali ke surga. Ya. Dan kemudian di ayatnya ke-19 di situ dikatakan lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu. Ini menceritakan kepada kita bahwa Kristus yang kembali ke surga itu satu waktu dia akan datang kembali ke dunia ini untuk kedua kalinya. Kristus berinkarnasi sebagai manusia untuk menebus dosa kita. Dia mati di atas kayu salib, kemudian di hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Dan setelah dia bangkit dari kematian 40 hari kemudian dia kembali ke surga. Dan Kristus berjanji dia akan datang kembali. Dan itulah gambaran yang diceritakan di dalam kisah perumpamaan talenta ini. Dan dari kisah ini kita bisa melihat jadi sesungguhnya apa yang dimaksudkan dengan akhir zaman. Akhir zaman itu sesungguhnya adalah masa di mana kita menantikan Kristus untuk datang kedua kalinya. Jadi sejak Kristus naik ke surga hingga nanti dia datang kembali, itulah akhir zaman. Artinya sekarang ini kita tinggal di masa akhir zaman. Ya. Ada banyak yang mengajarkan tentang akhir zaman, ada yang mengatakan nanti setelah kerajaan 1000 tahun gitu ya, atau sebelum kerajaan 1000 tahun. Tetapi kita memahami kerajaan 1000 tahun itu adalah sebuah gambaran waktu yang cukup lama, ya. Dan kita tinggal di dalamnya, ya. Bahwa saat inilah kerajaan 1000 tahun ini, sejak Kristus kembali ke surga dan sampai dia akan datang kembali. Ya. Dan itulah yang disebut dengan akhir zaman. Di dalam kitab Sefanya pasal 1 ayat 7 di situ dikatakan, ya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah sebab hari Tuhan sudah dekat. Hari Tuhan itu artinya hari Kristus datang kembali. Dan hari itu sudah mendekat. Dan pastinya mendekat Bapak Ibu sekalian. Oleh karena apa? Ya, setiap hari berganti artinya sehari bertambah kita menunggu Kristus akan datang kembali. Benar bukan? Ya. Walaupun di dalam bagian yang lain di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya yang kedua, Paulus mengatakan, hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Artinya apa? Tidak ada orang yang tahu kapan Kristus datang kembali. Kalau ada orang yang bilang, saya tahu Kristus datang kembali, kapan tanggalnya, gitu ya. Nah, itu tidak sesuai dengan Alkitab. Ya. Saya pernah dengar cerita di Korea ya, ada orang yang bilang Kristus akan datang di tanggal sekian, ya maka kumpulkanlah hartamu, ya saya persembahkanlah kepada gereja. Maka orang-orang mempersembahkan kepada gereja, ya. Dan kemudian orang-orang yang sudah kumpulkan persembahan itu mereka kumpul di atas gunung. Katanya Tuhan Yesus naik di atas gunung, turunnya juga di atas gunung, katanya begitu ya. Mereka naik ke atas sebuah gunung atau sebuah bukit begitu ya. Dan mereka menunggu-nunggu sampai Tuhan Yesus datang di hari yang dikatakan orang itu. Realitanya datang ke Tuhan Yesus tidak datang. Ya. Dan kemudian orang yang mengatakan Kristus akan datang itu, hamba Tuhan itu ditangkap, ya, karena dianggap menyebarkan kabar bohong. Dan ketika diperiksa,
diketahui uang yang dipersembahkan itu semuanya dimasukkan ke dalam deposito. Dan Bapak Ibu tahu depositonya jatuh temponya kapan? Jatuh temponya jauh setelah hari yang dia bilang Tuhan Yesus datang kembali. Artinya apa? Dia sendiri bohong ya, dia sendiri nggak tahu kapan Tuhan itu datang. Ya. Alkitab mengatakan kita tidak pernah tahu kapan Tuhan itu datang, tetapi hari Tuhan itu pasti datang, ya, dan makin dekat. Dan oleh karena itulah kita perlu bersiap-siap menantikan kedatangan Kristus. Dan di dalam penantian itu kita harus hidup dengan bijaksana. Jadi bagaimana kita bisa hidup dengan bijaksana menunggu kedatangan Kristus kedua kalinya? Dari kisah talenta ini, ya, paling tidak kita bisa mempelajari beberapa hal. Hal yang pertama adalah kita harus hidup bertanggung jawab. Ya, kita harus hidup bertanggung jawab. Di ayat ke-14 di situ dikatakan, ya, hal kerajaan surga seperti seorang tuan yang berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ada kata mempercayakan di sana. Mempercayakan itu dalam bahasa Yunaninya adalah paradidomi, artinya adalah pemberian. Ya. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, pastinya kita menuntut tanggung jawab daripada orang itu. Benar bukan? Ya. Bentar lagi kita akan pemilihan presiden ya. Kita dikatakan presiden itu diberikan mandat daripada masyarakat ya, untuk membangun negeri ini. Adalah tanggung jawab daripada presiden untuk membangun negeri ini ya. Berapa tahun ini kita bisa merasakan ya. Tadi pagi saya datang ke tempat ini, saya lewat satu jembatan gitu ya. Pak Idu ya yang ngantar saya bilang ini hasil karyanya Jokowi, katanya gitu ya. Dia diberi mandat oleh masyarakat dan dia bertanggung jawab. Ya, inilah ya, yang Tuhan ingin katakan kepada kita melalui kisah ini. Ya, Tuhan memberikan satu tanggung jawab kepada kita. Yang menjadi pertanyaan, apa itu tanggung jawab yang Tuhan berikan? Bapak Ibu, seringkali talenta ya, itu ditafsirkan sebagai bakat. Benar bukan? Ya, kita tahu ada ajang yang disebut dengan ajang American Got Talent. Ya. Karena apa? Katanya diambil dari perumpamaan ini, ya. Kalau kamu dikasih lebih, kamu harus memberi lebih. Ya. Sesuai dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Tapi Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk memberikan tafsiran yang lain bahwa talenta di sini bukan sekedar bakat yang Tuhan berikan atau yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi sesungguhnya talenta di sini adalah anugerah keselamatan itu sendiri. Ya, keselamatan di dalam Kristus Yesus sendiri yang itu yang diberikan kepada setiap kita. Di ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17 kita bisa melihat di situ, hamba yang pertama yang diberikan 5 talenta, dikatakan dia segera pergi, ya. Dan kemudian ia menjalankan uang itu dan beroleh laba, berapa? 5 talenta. Demikian juga hamba yang 2 talenta, ya. Segera dia menerima talenta itu, dia usahakan dan dia menghasilkan laba 2 talenta. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya talenta tidak sekedar sebuah bakat. Tetapi Tuhan memberikan anugerah keselamatan itu kepada kita. Dan anugerah keselamatan itu haruslah segera kita usahakan dalam pengertian bahwa kita harus membagikannya kepada sesama kita. Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12, ya, hai saudara-saudara yang saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetap kerjakanlah keselamatanmu. Ada kata kerjakanlah keselamatanmu.
Kerjakanlah keselamatan di sini bukan berarti bahwa demi mendapatkan keselamatan kita melakukan hal-hal yang baik supaya kita mendapatkan surga, mendapatkan keselamatan, ataupun kita melakukan kebaikan ya supaya keselamatan kita nggak hilang, gitu ya. Tetapi lebih daripada itu, sesungguhnya kita mengerjakan keselamatan itu karena kita menyadari kita sudah menerimanya, ya. Dan keselamatan itu harus kita kembalikan kepada Tuhan, ya. Dengan melakukan hal yang baik, bukan karena kita mendapatkan keselamatan karena kita melakukan hal yang baik, tetapi karena kita sudah selamat maka kita melakukan hal yang baik. Dan oleh karena kebaikan itu orang bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan, sehingga orang lain pun mendapatkan keselamatan itu di dalam Dia. Jadi artinya sesungguhnya ketika kita mengerjakan keselamatan itu, kita menjadikan berkat, kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya, keselamatan itu kita bagikan kepada orang lain. Itulah laba yang kita terima dari Tuhan. Kita tidak menyimpannya sendiri, tetapi kita bagikan kepada sesama kita. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita dapat hidup bertanggung jawab. Nah, ini ada video yang diputar. Bisakah dibantu? Sekali lagi. Dari luar tadi ya. Nah, bisa ya? Oh, beda ya. Bisa dari luar? Nggak bisa ya? Tadi yang di KU sebelumnya bisa. Oke deh, saya akan jelaskan saja ya. Sebenarnya saya ingin menyampaikan tentang bahwa kehidupan kita itu seperti sebuah toples Bapak Ibu. Ya, nanti kalau tim multimedia sudah bisa nyalakan, tolong kasih tahu saya ya. Saya bisa lihat dari monitor ini. Ya, hidup kita itu seperti sebuah toples. Ya, dan kegiatan kita itu ada bermacam-macam, begitu ya. Ada hal-hal yang remeh-temeh seperti sebuah pasir, ada hal-hal yang perlu kita lakukan seperti batu-batu kecil, ya. Dan ada hal-hal yang penting, yaitu batu-batu yang besar. Ketika hal-hal yang remeh-temeh itu kita lakukan terlebih dahulu, ya, baru hal yang agak perlu dan baru hal yang penting, toples itu tidak akan cukup, ya. Padahal kita masing-masing punya toples yang sama, yaitu 24 jam. Tetapi ketika kita mendahulukan hal-hal yang penting, ya, baru kemudian kita isi hal-hal yang perlu, dan baru hal-hal remeh-temeh kita masukkan, hal-hal lainnya kita masukkan. Toples yang isinya 24 itu, ya, 24 jam itu bisa kita isi dengan segala kegiatan kita. Intinya apa? Kita harus tahu apa yang menjadi prioritas kehidupan kita. Dan itulah yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Apa yang menjadi prioritas kehidupan kita? Apakah kehidupan kita hanya diisi dengan hal-hal yang remeh-temeh, ya? Mungkin kita mementingkan drakor daripada masak, mungkin ya. Kita lebih mementingkan sepedaan, saya nggak tahu masih ada yang zaman sepedaan atau enggak ya, daripada menjalankan bisnis kita, ya. Namun terlepas daripada semua kegiatan itu Bapak Ibu sekalian, apakah kita memprioritaskan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan dibanding dengan harta, kekayaan, atau hal-hal yang sifatnya sementara di dunia ini? Hamba yang pertama dan hamba yang kedua, dia dipercaya mendapatkan keselamatan melalui talenta itu. Mereka tidak menyimpannya. Alkitab mencatat mereka segera mengusahakannya dan mendapatkan laba. Mereka tahu itulah prioritas hidup mereka. Melakukan apa yang menjadi kehendak daripada tuannya. Dan Tuhan menghendaki kita boleh membagikan kasih Kristus kepada sesama kita. Dan dengan demikianlah hidup kita menjadi hidup yang bertanggung jawab. Karena Tuhan sudah mempercayakan keselamatan itu kepada kita. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa hidup bijaksana di dalam kita menanti kedatangan Kristus kedua kalinya adalah dengan kita hidup melihat dari sudut pandang Allah.
Di ayat yang ke-16 dan 17 seperti yang saya katakan tadi, ya, mungkin bisa balik ke klip yang balik ke ini ya, slide saya yang awal ya, sudah kita lanjutkan saja ya. Bahwa di ayat 16 dan 17 di situ kita melihat hamba yang pertama dan hamba yang kedua ya. Oh, ini klipnya tadi ya. Kita lihat sebentar ya supaya kita lebih paham. Maaf tidak ada suaranya, nggak bisa lihat. Ini ya, ada batu-batu besar, ada batu-batu kecil, ada batu-batu yang sedang. Nah, kalau hal-hal yang remeh-temeh kita masukkan terlebih dahulu, pasir-pasir kita masukkan, ya, terus batu-batu yang sedang, baru batu besar, tidak akan cukup. Ya. Namun ketika hal-hal yang penting kita masukkan terlebih dahulu, yang perlu kemudian, dan hal-hal yang selanjutnya kita masukkan, kita bisa memuat semuanya. Hidup ini hanyalah bagaimana kita memanage waktu kita, ya, bagaimana kita memprioritaskan hal yang penting. Ya. Oke, lanjut ke slide saya yang berikutnya. Ya. Di ayat 16 dan ayat 17 kita bisa melihat bahwa hamba yang pertama dan hamba yang kedua ya dengan segera melakukan apa yang dikehendaki oleh tuannya dan mereka mendapatkan akan laba. Ya. Namun apa yang dilakukan oleh hamba yang kedua di ayat ketiga, di ayat yang ke-18 kita boleh melihat bahwa hamba itu ya menerima 1 talenta, kemudian ia pergi menggali lubang di dalam tanah dan menyembunyikan uang tuannya. Bapak Ibu sekalian, menjadi pertanyaan, kenapa ya hamba yang kedua ini tidak mengusahakan apa yang dipercayakan oleh tuannya? Ya. Ada yang ingin berpendapat? Ya. Sebagian kita mungkin berpikir, ya wajar aja ya, yang satu dikasih 5, yang satu dikasih 2. Dia cuma dikasih 1, ya. Bisa apa dengan 1 talenta? Benar bukan? Ya. Oleh karena apa? Oleh karena biasanya di cerita-cerita sekolah minggu, ya, itu 1 talenta itu biasanya diwakilkan dengan 1 koin, gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di gambar saya atau Bapak Ibu search di internet tentang talenta, itu gambarnya ada tuan, ya. Ada 3 hamba, ada yang dapat 5 koin, 2 koin, dan 1 koin. Ya, karena itu gambaran kita tentang talenta. Tetapi hari ini saya mengajak kita belajar berapa sih 1 talenta itu. Ya, coba ya. Oh, ini agak nggak teratur itunya, nggak apa-apa ya. 1 talenta, Bapak Ibu sekalian, itu sama dengan 600 dinar. Ya, 600 dinar itu sama dengan gaji 1 hari. Ya, siapa yang akuntan di sini? Ya, coba dihitung. Kalau 1 talenta, ya, itu artinya berapa? Gaji untuk 6.000 hari. 6.000 hari sama dengan berapa tahun? Sudah ada di situ ya? Gaji 20 tahun. Gede enggak? Hah? Gede ya? Nah, saya coba lihat-lihat ya, UMK Pekanbaru itu katanya, ya sudah keluar di situ belum? Ya, 3.329 ya 1.023. Jadi kalau gaji 20 tahun itu sama dengan 798.965.520. Seharga wuling ya mungkin ya. Lumayan ya dapat 1 wuling ya. Paling nggak bisa buat inilah nge-grab lah ya. Artinya apa? 1 talenta itu bukan nilai yang kecil. Ya. Karena Bapak Ibu tahu kata hamba di sini ya
Itu sama seperti kata yang digunakan kalau nggak salah Cuantau Lebani minggu yang lalu ya, khotbah tentang hamba, Maria seorang hamba. Ya, katanya sama. Katanya itu apa? Doulos. Itu artinya budak. Ya. Kita tahu ya, budak itu sebenarnya bukan seorang karyawan ya, orang yang nggak digaji, tetapi diberi uang 6.000 dinar, gaji 20 hari. Bayangkan, itu uang yang besar. Tetapi bagaimanakah sikap daripada hamba itu? Ayat 18 mencatat, dia menyimpannya di dalam tanah. Ya. Dan oleh sebab itu, ya, ketika Tuhan itu datang, Tuhan itu berkata kepada dia, engkau hamba yang jahat dan malas. Apa itu malas? Ya, malas itu artinya orang yang lamban dan suka menunda-nunda. Ya, dan kemudian kata jahat itu adalah kata orang yang suka berburuk sangka, gitu ya. Dia berburuk sangka dengan tuannya. Ya, kita dengar bagaimana dia menjawab tuannya. Tuhan, engkau orang yang kejam, ya. Engkau mengambil keuntungan di mana tempat engkau tidak ditanam, engkau tidak menanam. Ya. Dia telah berburuk sangka dan menyebut Tuhan itu kejam. Dan oleh karena itu ya, hamba ini ya, dimasukkan ke dalam tempat yang penuh dengan gemertak gigi. Ya. Oleh karena apa? Karena dia menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Kalau pemberian Tuhan itu sekedar bakat, masa hukumannya maut? Masa hukumannya adalah gemertak gigi? Ya. Itu hanya hal yang di duniawi, tetapi ini adalah sebuah keselamatan. Keselamatan itu disimpannya sendiri dan keselamatan itu tidak diterimanya, ya, bahkan tidak dibagikan kepada orang lain dan dia tidak menghasilkan buah. Oleh karena itulah, ya, dia mendapatkan hukuman yang berat. Karena dia berburuk sangka, dia melihat segala sesuatu daripada sudut pandangnya. Padahal sesungguhnya apa yang Tuhan itu lakukan di ayat 21-23, di situ Tuhan itu memberikan modal dan laba itu kepada hamba yang pertama dan kedua. Kalau kita punya karyawan, kita kasih modal, ya, suruh usahakan, terus dia dapat laba. Kira-kiranya modalnya diminta balik nggak? Minta balik ya. Mungkin sekalian separuh daripada laba yang dia dapat. Ya, benar nggak? Kita juga mau cuan dong. Tetapi Tuhan ini adalah Tuhan yang baik. Modal dan labanya diberikan. Tetapi ya, hamba yang ketiga ini, dia punya pikiran yang buruk tentang tuannya. Karena dia memandang daripada sudut pandang dirinya sendiri dan tidak melihat daripada sudut pandang sang Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bukankah kadang kita berbuat seperti hamba yang ketiga ini? Ketika pergumulan terjadi dalam kehidupan kita, masalah terjadi, kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan, Engkau di mana? Kenapa hal ini terjadi padaku? Menganggap hal-hal yang buruk itu suatu bencana bagi kita. Kita tidak melihat dari sudut pandang Allah ada maksud Allah yang baik di tengah-tengah pergumulan yang mungkin kita hadapi. Adakah yang mengenal wajah ini? Ya, Ibu Mary tahu ya, Bu. Siapa ini, Bu? Oh, Lady Diana, bukan, Bu. Mirip tapi bukan. Bukan, ya. Ini namanya memang mungkin kalau yang tidak terlibat di dalam pelayanan nggak terlalu tahu ya. Ini namanya adalah Joni Eareckson Tada. Ya. Joni Eareckson Tada ini adalah seorang penyiar begitu ya, seorang penginjil, ya, artis Kristen yang lumpuh dari leher sampai ke bawah.
Jadi tangannya nggak bisa bergerak. Dan dia harus ada di kursi roda. Dan sesungguhnya dia tidak lahir dengan keadaan yang demikian. Ya. Dia dilahirkan sebagai seorang gadis yang lincah. Ya, sangat aktif. Begitu aktifnya sampai satu waktu di usia yang ke-17, satu waktu dia berenang gitu ya, di sebuah danau, ya, dia terjun, rupanya terlalu dangkal ya danau itu. Dia menghantam dasar sehingga syarafnya ada yang terputus dan dia harus duduk di atas kursi roda karena separuh ke bawah itu lumpuh. Di awal-awal kejadian dia sempat bergumul, ya. Dia bertanya-tanya apa maksud Tuhan. Namun setelah melewati masa-masa yang sulit, akhirnya dia melihat bagaimana Tuhan, ya, boleh berkarya di dalam kehidupannya. Dia melatih dirinya, akhirnya lihat Bapak Ibu, dia bisa melukis dengan menggunakan mulutnya. Ya. Saat ini usianya sudah 74 tahun. Ya. Sebuah perjalanan yang panjang. Dari pelayanannya banyak orang yang diberkati. Kalau pada masa itu ketika 17 tahun, ya, dia mengalami kecelakaan dan dia mengatakan, Tuhan, Engkau jahat, lebih baik saya mati. Ya, ceritanya di end sudah. Dan dia tidak menjadi berkat buat orang lain. Dia tidak menjadi motivasi buat orang lain. Ya. Dia menghabiskan waktu mungkin untuk merenung, ya, untuk menggerutu. Dan tidak menjadi berkat buat orang banyak. Tetapi bukan itu yang dia lakukan. Sekalipun di dalam kemalangan yang dia alami, dia terus melihat bagaimana Tuhan boleh berkarya dalam hidupnya. Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu sekalian, hidup ini tidak selalu senang, ya, tidak selalu bahagia. Beberapa tahun yang lalu kita mengalami pandemi yang tidak pernah kita bayangkan, benar bukan? Ya, begitu sulit, penuh dengan pergumulan. Tetapi ketika pergumulan itu terjadi, adakah kita melihat itu dari sudut pandang Allah? Sehingga kita tahu ada hal yang baik yang sebenarnya Tuhan sedang pikirkan, sedang siapkan bagi kita sesuai dengan rencananya. Dan dengan demikian, kalau kita melihat daripada sudut pandang Allah, kita tidak akan menyia-nyiakan waktu, hanya menggerutu, hanya mengeluh kepada Allah. Tetapi justru kita terus mencari apa yang menjadi kehendak Allah dan kehidupan kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Pengkhotbah di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga ayat yang pertama mengatakan demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dari apa yang dikatakan oleh pengkhotbah ini sesungguhnya mengingatkan kepada kita bahwa bukankah kehidupan ini penuh dengan warna? Ada waktunya suka, ada waktu duka. Ada waktu tertawa, ada waktunya kita menitikkan air mata. Ada waktu kita menjadi sakit, seperti saya sekarang ini rada sakit ya. Ada waktunya kita segar, tubuh kita merasa sehat. Namun di dalam warna-warna kehidupan ini ingatlah bahwa segala sesuatu ada durasinya. Ya. Rasa bahagia yang kita miliki itu terbatas. Ya. Pergumulan yang kita alami pun ada jangka waktunya. Namun di dalam segala suka ataupun duka, dalam segala warna kehidupan kita, ingatlah bahwa sesungguhnya ada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Tuhanlah yang berkuasa atasnya. Dan menjadi tanggung jawab kita, bagaimana kita bijaksana mengelola waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan hidup bertanggung jawab,
dan melihat dari sudut pandang Allah. Kita belajar bagaimana kita mengolah waktu kita sesuai dengan kehendak Allah. Amin.